Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube videos. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Lia Febriani, mahasiswi semester 3, kelas D, Program Didikan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil review saya pada jurnal yang berjudul Penerapan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah karya Iin Marleni dan Sri Kasneli untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share. And happy watching! Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita bahas mengenai judul. Judul dari jurnal yang saya review adalah Penerapan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah. Untuk jenisnya, jurnal ini masuk ke Jurnal Ekonomi Syariah. Selanjutnya, untuk volume dan halamannya, jurnal ini merupakan volume kedua dari terbitannya, dan untuk halamannya sendiri dari halaman 51 hingga 68. Selanjutnya, untuk tahun terbitannya, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019 pada bulan Desember, dan untuk penulisnya yakni Iin Marleni dan Sri Kasneli. Untuk reviewernya adalah saya sendiri, Lia Febriani. Kemudian tanggal saya mereview jurnal ini adalah pada tanggal 29 November 2021. Berikutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Nah, jurnal ini memiliki 4 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana prinsip pembagian hasil usaha pada perbankan syariah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana prinsip keadilan pada pembiayaan mudharabah di perbankan syariah. Dan yang terakhir, yakni untuk mengetahui manfaat dan risiko mudharabah dalam perbankan syariah. Next, kita bahas mengenai subjek penelitian. Yang menjadi subjek penelitian dalam jurnal ini adalah bagaimana penerapan akad mudharabah dalam perbankan syariah. Selanjutnya, kita bahas juga mengenai metode penelitian. Nah, jurnal ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka, di mana studi pustaka menurut Nazir adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Teknik ini sendiri digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, buku, jurnal, serta sumber-sumber lain yang relevan. Next, kita masuk ke bagian hasil penelitian. Dalam jurnal ini disebutkan mengenai penerapan akad mudharabah. Akad mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada A. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa, dan sebagainya. Yang kedua, B. Deposito spesial, yakni di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk A. Pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. B. Investasi khusus atau disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul mal. Selanjutnya, kita masuk ke penerapan bagi hasil usaha mudharabah. Penerapan bagi hasil usaha mudharabah menurut jurnal ini dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah. Dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atau realisasi penghasilan
hasil usaha dari pengelola dana, dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyek hasil usaha. Untuk mengetahui perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Selanjutnya kita masuk ke nilai keadilan dalam akad mudharabah. Nilai keadilan dalam akad mudharabah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional. Jika kerjasama tersebut mendapatkan keuntungan, sebaliknya masing-masing pihak menerima kerugian secara proporsional. Jika usaha yang digalang bersama tidak mendapatkan hasil dari aspek pemodal, resikonya adalah kehilangan uang yang diinvestasikan. Sedangkan dari pihak mudharib, ia menerima resiko berupa kehilangan tenaga dan pikiran dalam melakukan pengelolaan modal. Begitu juga, perjanjian tertulis diperlukan perbankan syariah untuk menjamin kepastian hukum, sehingga dapat menciptakan rasa keadilan kepada para penabung dalam melakukan fungsi yang bermanfaat kepada warga masyarakat pada umumnya, dan khususnya warga masyarakat Islam yang membutuhkan dana. Membuat perjanjian secara tertulis. Akad perjanjian tabungan mudharabah disebut nisbah bagi hasil pemilik dana atau sahibul mal, dan untuk pengelola dana disebut mudharib. Nisbah bagi hasil berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum. Oke, next kita masuk ke manfaat dan resiko dari mudharabah. Yang pertama, manfaat mudharabah. Manfaat mudharabah ada 4, yakni 1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tapi tetap disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. Yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan, karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga, tetapi tetap di mana bank akan menagih penerimaan pembiayaan nasabah satu jumlah tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Kemudian untuk resiko mudharabah, yang pertama, side streaming, yakni nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak. Yang kedua, lalai dan kesalahan yang disengaja. Yang ketiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Jadi itu adalah risiko dan keuntungan dari mudharabah bagi bank syariah. Selanjutnya untuk bagian kesimpulan. Pada bagian kesimpulan, penulis kembali menjelaskan mengenai mudharabah yang merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil, di mana kontrak mudharabah ini digunakan dalam perbankan syariah untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus, di mana apabila terjadi keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atas dasar realisasi keuntungan. Sementara jika terjadi kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelolaan dana akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sehingga pengelola dana akan menanggung resiko non-finansial. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah. Dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Nilai keadilan dalam akad mudharabah terletak pada keuntungan dan pembagian risiko dari masing-masing pihak yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Terakhir kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Untuk kelebihannya, jurnal ini yang pertama terdapat kesesuaian antara rumusan masalah dan isi jurnal. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk angka. Yang kemudian
kemudian dijelaskan lagi sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, penulis menggunakan metode penelitian yang lengkap serta dijelaskan secara detail. Dan yang terakhir, abstrak sudah menggunakan bahasa Inggris. Namun, jurnal ini masih memiliki kekurangan. Di antaranya, masih terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami, khususnya bagi pembaca di kalangan umum yang tidak diberi keterangan arti dari kata tersebut. Dan yang terakhir, masih terdapat kesalahan pengetikan pada beberapa kata yang terdapat dalam jurnal tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya uraikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun dan semoga video ini dapat bermanfaat. Thanks for watching dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.